Hai gengs, binatang nyamuk dikenal sebagai salah satu binatang yang dianggap banyak merugikan. Karena itulah hampir semua negara ingin membasmi hewan kecil tersebut. Nah, tapi beda dengan negara Cina nih gengs. Di sini bukannya dibasmi, mereka justru membuat pabrik untuk nyamuk. Kira-kira seperti apa pabrik nyamuk dan apa fungsinya? Berikut ini kita bakalan bahas penangkaran unik dari berbagai dunia. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Penangkaran nyamuk. Kedengarannya emang aneh nih gengs. Di saat kita di sini melakukan penyemprotan secara berkala, di Cina nyamuk-nyamuk justru dikembangbiakan, bahkan ada pabriknya. Eits, tapi jangan salah. Nyamuk-nyamuk yang dikembangbiakan pada pabrik ini dikhususkan pada nyamuk jantan. Para pejantan di sini akan dilakukan treatment berupa sterilisasi yang gunanya agar nyamuk pejantan tidak bisa membuahi betina. Sederhananya, nyamuk jantan ini akan bisa kawin namun tidak akan membuat si betina bertelur. Selain membuat perkembangbiakan nyamuk terhenti karena tidak bisa bertelur, cara ini juga ampuh membuat nyamuk-nyamuk tidak agresif. Cara pensterilan nyamuk ini menggunakan bakteri bernama Walkobasia. Bakteri-bakteri inilah yang ditanamkan dalam diri nyamuk pejantan yang membuatnya tak bisa membuahi betina. Bahkan nih gengs, cara ini terbukti mampu menekan populasi nyamuk hingga lebih dari 90%. Selain Cina, negara Singapura juga menggunakan metode ini untuk mengontrol populasi nyamuk. Ternak kalajengking. Gak cuma nyamuk aja nih gengs, di Cina ternyata juga ada peternakan kalajengking. Binatang yang dianggap berbahaya ini ternyata memiliki racun yang cukup bermanfaat. Peternakan ini sendiri terletak di sebuah desa bernama Nongjing yang terletak di wilayah Guangxi-Zhuang, Cina. Awalnya pada tahun 2010, pemerintah mendanai peternakan ini sebesar 1 juta yuan atau sebesar 2,2 miliar rupiah. Masyarakat desa yang awalnya hidup miskin akhirnya memutuskan untuk beternak kalajengking. Kerennya nih gengs, masyarakat desa dapat menghasilkan 4-6 juta rupiah setiap bulan dari hasil berternak. Kalajengking ini nantinya akan dijual ke provinsi Guangdong, di mana sebagian besar digunakan untuk kebutuhan farmasi. Nah, untuk harganya nih gengs, 1 kg kalajengking dihargai dengan harga 930 yuan atau sekitar 2 juta rupiah. Ternak kecoa. Kalau lihat hewan yang satu ini, banyak orang yang merasa jijik nih gengs. Tapi bagi beberapa orang, kecoa justru dapat mendatangkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Kecoa ini biasanya dibuat untuk pakan lele. Bahkan untuk jenis kecoa tertentu bisa dibuat untuk pakan ikan arwana. Dan yang lebih mengejutkan lagi nih gengs, di Cina kecoa juga dimanfaatkan sebagai bahan obat sakit perut, bahkan sebagai bahan kosmetik. Bahkan pada tahun 2017, seorang pria asal Taiwan bernama Tong mampu meraih omset hingga 72.000 US dollar atau setara 1,6 miliar rupiah setiap tahunnya. Ternak cacing. Siapa sangka hewan yang mungkin kamu anggap remeh ini ternyata juga diternak nih gengs. Bahkan para peternak cacing ini bisa mengantongi omset hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Dan asal tahu aja, permintaan cacing ini juga sangat tinggi nih gengs. Mulai dari pengusaha perikanan, peternak unggas, hingga industri kosmetik dan farmasi. Bahkan dilansir dari kompas.com, seorang peternak cacing asal kota Malang yang bernama Adam bisa meraup keuntungan hingga 300 juta rupiah setiap bulannya. Bahkan nih gengs, pada 2011, Adam mendapatkan order untuk memasok cacing sebesar 1 ton untuk Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. Sayangnya, Adam saat itu belum bisa menyanggupinya lantaran produksi dari peternakannya yang masih terbatas. Ternak lintah.
Meski terlihat sangat menggelikan, ternyata lintah juga diternak nih gengs. Permintaan lintah sendiri sangatlah tinggi, terutama untuk dunia pengobatan. Dilansir dari Trubus Online, seorang peternak asal Indonesia bisa memasok 10.000 lintah kepada para terapis di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Riau, hingga Kalimantan setiap harinya. Sedangkan pasar luar negeri, khususnya Cina, mereka membutuhkan setidaknya lintah kering sebanyak 6 ton setiap bulannya. Dan itu pun masih belum bisa terpenuhi karena pasokan yang sangat terbatas. Dan siapa sangka, dari bisnis ternak lintah ini, seorang peternak bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Dan buat yang belum tahu nih gengs, lintah sendiri memang sangat berkhasiat untuk menyembuhkan banyak penyakit. Seperti mengatasi hipertensi, mengobati diabetes, mempercepat penyembuhan luka, serta menyembuhkan dan menjaga kesehatan kulit. Nah, itu tadi penangkaran unik dari berbagai dunia. Terima kasih sudah menonton video kita dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.